Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya terdahulu Lucy Maria. Sekarang setelah hijrah, nama saya dirubah dengan nama Lucy Maria Ulfa, hanya ditambahin namanya Ulfa di belakangnya. Agama terdahulu saya Katolik. Orang tua saya seorang misionaris dari Sulawesi. Dulunya kenal sama mama tugas waktu di Bali. Misionaris? Iya, kalau papa saya misionaris. Iya. Setelah itu beliau memegang gereja di di Banyuwangi, di Genteng. Setelah itu menikah dengan mama saya, pulang lagi ke Sulawesi. Setelah pulang di Sulawesi, hamil saya, orang tua saya melahirkan saya anak pertama. Oh, anak pertama waktu ya. Terus setelah di sana orang tua saya ditugaskan di Jakarta. Ya, setelah itu pulang pergi Jakarta, Jakarta, Sulawesi. Saya dibesarkan di Sulawesi, di Riki, di Sulawesi Utara, di Riki. Saya dibesarkan di sana. Padahal jauh ya, Sulawesi, Jakarta, Ya. Jauh sekali ya. Itu. Karena orang tua dinas di sana. Karena di sana saya ikut dengan nenek saya. Oh, dinas di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Apa? Ya, karena dulu kan misionaris itu kan ditugaskan di daerah-daerah. Gitu ya? Berhubung karena di Jakarta itu memang di pusat, jadi orang tua saya dinas di sana. Ya, mungkin ketemu sama orang tua itu ya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, gitu seperti ya? itu. Nah, selanjutnya itu awal-awal ini langsung saja ya. Awal-awal saya mengerti. Ya, boleh dipegang kalau memang dipegang capek. Ya. Nah, terus ya terjepit sementara enggak apa-apa. Awal-awal saya mengerti Islam itu sebenarnya sudah diberi hidayah itu waktu saya umur 16 tahun. Cuman saya masih itu belum paham. Waktu itu orang tua saya datang di hari Jumat, hari Jumat. Setelah itu kami ada ngobrol-ngobrol itu. Nah, pada hari itu hari Minggu. Pada hari Minggu itu orang tua saya bilang, "Ayo, Nak, lekas Pak, kita bangun. Kita mau ke gereja," katanya. Terus, "Ya sudah," kata saya, siap-siap. Dan hari Minggu itu saya sempat menyuci baju. Oh ya, besok hari Senin saya mau sekolah. Akhirnya saya menyucilah satu helai baju untuk sekolah besok. Karena saya bilang daripada nanti Mbak yang mengerjakan, saya dulu aja lebih cepat. Saya sempat angkat itu ember yang sudah saya cuci baju tadi. Saya tarik ke atas, ke rumah saya kan ada loteng di atas. Saya jemur di atas, tapi di situ terjatuhlah saya. Belum sampai atas, dari lantai 2 sampai lantai 1. Ada benturan di kepala. Tuh, ya akhirnya orang tua saya tidak mengetahui itu, tidak tahu. Tapi hanya Mbak. Pas satu itu nggak tahu orang tua. Iya, saya juga tidak ada omong gitu. Jadi waktu saya terjatuh, saya sempat berdiri 5 langkah itu, terus Mbak teriak, "Kenapa terjatuh ya?" Katanya. Kata saya bilang, kada apa-apa gitu. Pak, kita kuat." Ya, sudah tidak apa-apa. Akhirnya begitu saya mau ambil baju untuk ke gereja, di situ saya sudah tidak sadar, sudah kayak terasa kayak sudah melayang saja. Nah, di situ akhirnya orang tua saya melarikan saya ke rumah sakit. Setelah melarikan saya ke rumah sakit itu, di situ sudah dinyatakan saya itu sudah koma, sudah tidak ada ya. Terus ya hanya menunggu hari demi hari. Tapi di situ saya tidak merasa kalau saya itu sedang berbaring. Tapi ada yang mengajak saya, seorang tinggi besar, saya diajak orang itu. Nah, diajak itu awal-awalnya itu saya terkejut, saya berdiri duduk, ya akhirnya saya terbangun. Kenapa saya tertidur? Tapi kenapa saya bisa berdiri di samping tubuh saya? Akhirnya hendaknya kamu ikutlah kepada saya, katanya bapak itu menawarkan saya. Terus saya bilang, siapa? Apa saya sudah ada di Tuhan? Saya bilang. Tapi kenapa kalau Tuhan kenapa membawa Alkitabnya orang Muslim, kata saya bilang. Saya diajak orang tinggi besar itu membawa Al-Quran yang besar. Terus habis gitu beliau itu ya berjubah putih. Terus akhirnya saya bingung.
apa ini Tuhan, tapi kok Tuhan kenapa berbeda, kata saya bilang. Terus saya bilang, oh mungkin apa ini hanya mimpi, kata saya bilang. Tapi kata beliau, ikutlah saya dulu, katanya. Lalu saya ikutinlah bapak ini. Beliau naik ke atas tangga itu, saya ikutin. Terus lalu beliau bilang, sudah bapak, saya capek, kata saya bilang. Kalau kita teruskan perjalanan ini saya tidak kuat. Hendaknya kamu ikut saya, katanya. Saya ikut lagi bapak ini, saya naik ke atas. Setelah sampai di atas itu bapak, saya terkejut. Kenapa banyak orang berbaris antara dua barisan, antara kanan dan kiri ini berarti berbaris. kayak macam apa namanya, mati suri gitu ya? Iya. Mati Jadi suri. orang ini berbaris, sedangkan di sisi saya ini orang itu sudah, bajunya itu saya sentuh itu sudah rapuh karena panas sekali di sana itu. Iya. Kata saya bilang, bapak sudah turun saja, saya sudah tidak kuat, kaki saya merasakan panas. Enggak, ayo kita jalan, katanya. Jalan ke depan, di situ saya temui ada opa saya yang sudah meninggal itu. Padahal sudah meninggal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Oh, ketemu sama opanya. Terus saya bilang, ya Tuhan, opa, ini opa saya pak, gitu. Terus saya bilang, kenapa Tuhan, kenapa opa saya seperti ini, kata saya bilang. Terus dia tersenyum, maju lagi, saya diajak. Terus saya bilang, opa, ini aku, kata saya bilang, ini saya. Kenapa opa ndak ada respon ke saya? Opa, ayo, ini saya, gitu. Terus opa, apa, aku rindu sama opa, kenapa opa diam, gitu. Terus di situ opa saya hanya terdiam, menatap ke depan, itu sudah kosong. Iya. Terus tidak lama saya melangkah, sedangkan ada seorang muslim tetangga saya itu meninggal. Itu baru beberapa minggu yang lalu dia sudah masuk dalam pintu itu. Terus katanya, saya tanya, kenapa opa saya nggak masuk pintu yang ini, kenapa nggak dibuka buat opa saya? Kenapa kok yang itu baru meninggal sudah dimasukkan ke dalam pintu itu? Terus beliau bilang, sini aja bahwasanya seorang sini sama sini. Lanjut. Seorang Nasrani tidak akan pernah disidang dan sampai akhir hayatnya akan selalu menanti pintu ini akan terbukanya pintu ini. Tapi kenapa orang Muslim itu masuk? Beliau teriak gitu, ada yang teriak tolong, ada yang kesakitan, ada yang sunyi. Terus saya bertanya lagi, kenapa orang itu tadi berteriak? Saya takut, kata saya bilang, karena amal ibadah dia di dunia itu kurang. Lalu ada lagi seorang bapak-bapak masuk, sunyi, itulah karenanya amal ibadahnya orang itu diterima. Lalu saya bilang, tapi kapan pintu opa saya akan dibuka? Karena dia bilang tidak pernah akan dibuka. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau memang kau mendengar doa-doa hamba ini, kabulkan permohonan anakmu putrimu, tolong Tuhan. Saya bilang, bukakan pintu buat opa hamba ini. Terus di situ dia tersenyum, hendak kau meminta pun tak akan pernah terbuka pintu ini. Sebelum opa kau itu baca itu, opa kamu baca itu. Opa saya orang Kristen, orang Nasrani. Tidak mungkin opa saya bisa baca itu. Jangankan opa saya aja tidak mungkin bisa. Apa itu tulisan seperti cakar ayam itu? Itu ya? Iya. Lalu beliau bilang, kau akan membukakan pintu ini apabila kau bisa membaca ini. Ini gila ini, saya bilang. Tidak mungkin saya bisa baca ini, kata saya bilang. Terus sudah, kembalikan saya ke orang tua saya, kata saya. Saya mau ketemu mama papa saya mau turun, kata saya. Begitu saya balik lagi itu, apa saya itu kayak terhembas angin itu, rontok semua baju-bajunya. Terus katanya, apakah kamu mau kembali? Tapi kelak pun orang tuamu tak akan pernah disidang. Terus lalu gimana bapak saya bisa membuka pintu ini, kata saya bilang. Terus kata bapak ini,
ikuti saya katanya. Ya akhirnya membaca 2 kalimat syahadat itu. Tapi saya bilang, saya baca aja lah, yang penting dalam pikiran saya itu saya bisa pulang, kata saya bilang. Hanya titip pesan beliau, banyak sekali yang saya dikasih tahu, penglihatan ke saya tuh. Jadi kalau anak saya salah itu saya selalu bilang, diam nak, jangan gitu. Tapi mulut ini mau bicara salah, saya akan takut. Lalu banyak cerita bersama beliau, sama ini. Lalu beliau bilang, sudah, bilanglah. Saya itu hanya diantar sampai gerbang, saya turun. Dan saat saya bangun itu, yang saya rasakan cuma dingin. Dingin badan itu. Tapi yang saya terkejut itu saya sudah di dalam peti itu. Karena kan saya, kalau orang Nasrani kalau meninggal walaupun belum menikah itu kan dirias seperti pengantin. Saya bilang, kenapa saya ini, kata Pak, saya ini masih hidup. Mas, saya bilang, saya cari itu cuma hanya menggigil. Begitu oma saya itu, nenek itu menengok, ini kenapa kok katanya menggigil, katanya dia hidup, kata. Kamu kemana aja nak, katanya. Kenapa mama disuruh menunggu lama, katanya. Sudah 6 bulan kamu tidur, katanya. Kenapa bang? Tapi saya ikut orang itu hanya sehari, Bapak. Jadi saya ikut orang itu hanya 1 hari. Tapi kata orang di rumah itu sudah 6 bulan saya tertidur. Baru setelah saya dinyatakan tidak ada itu saya bangun. Tapi saya tidak ingat, yang ingat saya hanya ikut seorang bapak-bapak itu. Dan dia menceritakan, melihat-lihatkan saya, jalan mana yang kamu pilih. Kalau pintu itu dibuka itu memang api itu begitu panas. Tapi kalau kamu mau pilih jalan ini, dibuka itu dingin, sejuk, banyak orang perempuan. Dan orang itu tidak ada yang kecil. Semua itu tubuh itu besar-besar. Katanya, kelak kalau kita kembali, karena kita di dunia ini hanya titipan, kita hanya uji coba. Hidup kita yang kekal nanti ya di sini, katanya. Apa yang kau cari di dunia itu ya hanya kebenaran. Bahwa yang tidak benar tinggalkan, gitu. Iya, saya ingat, saya bilang. Akhirnya saya kembali bangun. Dinyatakan banyaklah cerita dari bapak itu yang tidak bisa saya sampaikan ya kepada siapa gitu. Sama suami pun sering bertanya. Cepit aja dah Bapak. Sering bertanya, suami pun sering bertanya. Ya, dicepit. Apa sih Ma yang kamu lihat? Awalnya kan suami juga enggak tahu kejadian itu. Akhirnya saya tuh bingung. Setelah saya kembali pun, yang paling pahitnya lagi, saya katakan semua apa yang saya lihat kepada papa saya. Pak, kita ini di jalan yang salah. Bahwa Islam itu yang benar. Tapi papa saya bilang, bodoh kamu. Apa kalau kamu bilang? Apa Ngana bilang ini? Hei, Maai katanya. Ngana ini mau malu-maluin orang tua. Katanya. Banyak cerita papa saya sampai memukul. Akhirnya saya bilang ke mama saya, sudah nak, ikutin apa kata papa. Janganlah kamu katakan apa kebenaran yang kau lihat di sana. Katakan bahwa memang Nasrani itu, ya Katolik itu agama yang benar. Jadi saya di situ disuruh, ya bilang bahwa kamu di sana bertemu Tuhan Yesus katanya. Tapi saya bukan bertemu Tuhan, karena beliau mengatakan beliau Islam, beliau suruh baca bahasa tulisan yang tidak saya mengerti, kata saya bilang. Tapi papa saya kembali lagi, wah kamu ini katanya. Dan pada akhirnya tahun 2007 itu, karena saya sering ngomong gitu sama teman-teman itu, saya dipasung.
Saya ditaruh di belakang rumah. Astagfirullahaladzim, dia. Kaki saya itu diikat. Saya pun dari kelas 1 sudah tidak disekolahkan lagi. Karena banyak teman-teman saya yang bertanya itu dan bilang, ayo coba kita ke masjid, katanya kita tanya-tanya, itu ada yang mengajak seperti itu. Sebentar, Mas Wildan, minta tolong Mas Wildan. Iya, saya ketarik nanti mic-nya. Iya, taruh aja di sini. Iya. Iya. Terus orang tua saya bilang, kamu mau jadi murtad ya, katanya. Sekarang ikut papa. Saya diseret itu, pulang sekolah masih pakai seragam sekolah itu. Saya ditaruh di belakang, tapi karena saya sering lari, jadi di kaki ini diikat. Jadi banyak di sini bekas-bekas ikatannya itu. Astagfirullah. Akhirnya orang tua saya bilang, kenapa kamu bangun kalau kamu malu-maluin papa sama mama? Tanya, apa kamu mau ajak miskin papa sama mama? Apa kamu akan ngajak mama hidup susah? Katanya, sudah enak kita di sini, kita dikasih dana besar, dikasih gaji besar. Apa kamu minta papa turutin? Tapi semua itu bukan harta, Pak. Kita tuh tidak akan kekal di dunia ini. Ini hanya untuk percobaan. Tapi papa saya tidak mau. Akhirnya papa saya seret saya ke belakang lagi. Saya disiram di bak mandi itu. Katanya, kalau kamu bukan anak saya, karena memang anak papa saya itu cuma satu, saya aja. Karena waktu mama saya melahirkan saya itu, mama saya terkena kista, jadi rahim beliau pun diangkat waktu melahirkan saya. Jadi ya beliau mungkin mau sakiti saya lebih, mungkin tidak mungkin karena orang tua. Terus akhirnya papa saya memutuskan untuk pindah. Ma, aku sudah malu di sini, katanya. Kita pindah aja. Akhirnya saya dibawa pindah ke Banyuwangi. Di Genteng mungkin hampir sudah 1 tahun. Tahun 2008 Januari itu Ikut akhirnya, siapa di Banyuwangi? orang tua. Dua-duanya Jadi ya, orang tua. iya, papa saya bilang pulang ke rumah mama karena di Sulawesi sudah malu. Anak kamu ini sering ngomong-ngomong yang nggak jelas, katanya. Akhirnya saya pindah ke Banyuwangi tahun 2008 itu. Ya ndak kenal sama suami ini, ndak kenal, mungkin karena papa saya sering main ke Bandung itu, akhirnya kenal lah sama suami itu. Akhirnya suami ini jadi tidak dikenalkan kepada saya, langsung aja, sudah katanya kamu nikah saja daripada kamu bikin susah papa, jangan kamu omong-omong. Jadi banyak ancaman itu, dikatakan jangan kamu ngomong kebenaran yang kamu lihat. Akhirnya jadi ya tanpa, ya ndak ada rasa suka, ndak ada kenal gitu kan. Lebih sakit, Pak, saya ini anak kamu, kenapa papa seperti ini kan saya, kata saya bilang. Terima aja sudah, katanya. Jangan ini, katanya, jangan ada apa berontak, gak usah berontak, gak usah ini. Kalau kamu mulut kamu bisa diam, mungkin papa juga diam. Papa juga sayang sama kamu, tapi kamu setiap bertemu orang, kamu bilang itu salah, berpakaianmu salah, ini salah. Kamu seakan-akan apa, kamu mau mengajarin semua orang pakai jilbab ya, semua orang kamu suruh tutup aurat, kata. Akhirnya ya sudah, kata saya bilang, terserah papa aja. Akhirnya tahun 2008 itu saya dinikahkan. Ya meskipun saya tidak kenal, apa itu, langsung saya dinikahkan. Jadi Januari itu suami ke sana, bulan 4 itu saya langsung dinikahkan. Akhirnya setelah itu saya ikut sama suami. Cuman kata orang tua saya, jangan sampai kau cerita kepada keluarga suami kamu, apalah itu, saya tidak mau dengar. Kata, kalau kamu apa omong-omong, awas kamu. Jadi semenjak saya nikah itu tidak ada bicara saya sama suami kalau saya pernah ini itu, tidak pernah. Jadi suami itu juga pun tahu baru kemarin waktu ngejemput saya itu, kenapa dulu kamu tidak mati aja waktu itu. Jadi itu dari omongan orang tua saya sendiri. Ya akhirnya setelah itu kok
saya nikah itu punya anak yang pertama, itu ya baik-baik saja, hubungan itu baik. Bahkan suami dulu kan sering keluar luar kota sampai keluar daerah, itu saya ikut. Akhirnya kata suami, oh ya apa kan ini pekerjaanku kan sebagai misionaris, ya seperti papa kamu juga gitu. Jadi apabila kita menggait banyak warga muslim masuk ke Nasrani, maka kita juga akan dapat yang lebih gitu, bisa menyenangkan anak-anak kita. Setelah punya anak itu kok rasanya oh ya kepingin lah menyenangkan anak gitu, jadi lupa yang dulu-dulu. Terus beliau juga tidak pernah marah kepada saya, nggak pernah kayak papa itu bentak-bentak, jadi saya merasa nyaman gitu kan. Jadi semenjak saya merasa nyaman itu lupa dulu saya pernah mengalami ini, lupa gitu. Terus, oh saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih Kau telah mengirimkan malaikat Neni untuk menjaga kami, aku dan anak-anakku nanti gitu. Ya, tapi masih seakan-akan lupa sudah yang dulu-dulu itu lupa. Akhirnya saya juga membantu suami ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Selatan, sampai ke Kalimantan Barat itu. Ya cari ini, setiap ada di mana ada transmigrasi di situ ada kami. Jadi kami sering memberikan sembako. Terus kita ya sering tukar pikiran gitu kepada yang kenapa gini. Terus ada anak sekolah-sekolah di situ kita datangi, kita cerita, ngobrol-ngobrol lah. Terus kenapa dek kamu kok diam aja, itu lebih senang kalau udah ada anak yang sering murung apa, berarti ini orang tuanya juga seperti ini. Saya datangi orang tuanya, iya katanya ya keadaan di sini seperti ini. Katanya ya sudah besok kami ke sini ya, kita ajak main-main, janganlah sedih-sedih, happy-happy kata saya bilang. Ya. Terus pada hari itu ya kita ajak senang-senang, baru nanti setelah lama mungkin ada 1 minggu baru kita bilang, Tuhan ini baik ya, Tuhan Yesus ini sangat baik, Tuhan beri kita ini hari ini, kesenangan hari ini, kalau ndak ada Tuhan ndak ada loh kita seperti ini. Akhirnya beliau kan, oh iya ya ini Tuhan. Oh tadinya yang yang non muslim, tolong dong gimana caranya kita mau lihat gereja. Oh ya nggak apa-apa, Tuhan tuh baik, kita ke rumah Tuhan itu enak kok. Akhirnya kita ajak ke gereja kita ini, jadi kan mereka senang, mereka gembira ya, akhirnya beliau ikut kami gitu kan. Jadi oh ya nanti kan ibu ini kan sudah ada umur ya, nanti kita supaya membersihkan dosa-dosa ibu. Oh bisa, iya kita di gereja bisa ada penyucian dosa-dosa, kita nanti bertemu dengan pastor di sana. Oh ya saya ikut. Akhirnya disitulah kita baptis. Setelah kita baptis kita kasih nama baru, terus kita kasih kayak rumah tinggal nggak ada, kita bantu nanti kita beresin rumahnya kalau memang tidak layak. Akhirnya ya banyak yang masuk Nasrani, apalagi di Kalimantan Timur itu kan banyak, karena di sana itu kan suku Kaharingan dari Dayak-Dayak itu kan, mereka tinggal di gubuk-gubuk gitu kan, kita dekatin itu lebih ya, walaupun memang agak sulit. Jadi suami pun dapat sekian. Nah, akhirnya kita hitung, kita serahkan data-datanya, kita baru dapat ini kan. Ya alhamdulillah itu katanya dulu, puji Tuhan ini kita dapat banyak gitu kan dulu. Iya. Tuh. Jadi istilahnya ke pelosok-pelosok lah ya. Iya, datang ke pelosok-pelosok gitu. Kita cari ini. Jadi dananya dari gereja pusat. Dari gereja pusat. Iya. Seperti itu. Ya terus tidak lama itu, setelah itu suami berubah. Setelah saya punya anak yang nomor 6 itu. Oh, anak. Nomor 5. Sebentar, anaknya ini 6. 7. Oh, 7. Iya. Yang paling besar umur berapa? Umur 14 tahun sekarang. Oh, paling besar 14 tahun. Iya. Terus yang paling kecil? Yang paling kecil ini 8 bulan. 8 bulan. Iya. Iya. Masya Allah. Setelah punya anak 5 ini, suami kok berbeda. Waktu saya mengandung ini umur 1 bulan itu suami berbeda. Kenapa suami saya kok berbeda gitu? Terus enggak pernah diajak omong itu diam. Terus makan itu juga dia milih-milih. Terus habis gitu kok
sering tidurnya juga kenapa kok sekarang pindahnya ke atas terus gitu. Apa suami saya ini mau menduakan saya, tapi enggak, Tuhan tidak mengizinkan. Kata kalau di Katolik itu enggak namanya itu enggak ada, Nggak ada lah enggak bisa menikah 2 kali itu enggak bisa. Itu kan sudah nikah 1 seumur hidup. Sampai Tapi kenapa kok suami saya berubah, kata saya bilang. Akhirnya kecurigaan itu tapi iya, terus kok lama-lama itu saya intip, kok suami saya baca-baca Alkitabnya orang Islam gitu kan. Terus saya tanya, gila kamu, nanti kamu bisa dibunuh sama ayah kamu, jangan, kata saya bilang. Terus dia bilang, ini saya cuman baca-baca aja, cuma perbandingan aja kok, katanya. Enggak, kalau ayah mau ikut gituan enggak, katanya. Terus kamu ini ya, kan kalau di Islam itu dapat poligami, kamu mau poligamiin aku ya gitu. Terus kata suami, ya enggak lah mah gitu. Ingat Tuhan dosa, iya, kata saya bilang. Tapi kok saya itu ya ada curiga, saya curiga itu mungkin sama perempuan lain, enggak kepikiran kalau itu kan. Namanya perempuan itu cemburu gitu kan. Ada apa, kok enggak pernah masuk kamar lagi, kata saya bilang. Terus setelah itu suami saya bilang, saya mau masuk Islam. Oh gila kamu, kata saya bilang gitu, jangan gitu. Akhirnya saya marah-marah sama suami, terus terdiam. Lalu ada Al-Quran ini beliau taruh di atas itu kan, di atas buffet itu cuman ada nongol separuh gini. Jadi enggak dia masukkan semua gini, hanya separuh saja terdikit sini. Nah terus ini ayahnya itu masuk. Katanya, selamat pagi, katanya. Ya, terus salam, katanya. Terus kan kalau salam itu kan assalamualaikum itu. Masuk, beliau ke cucunya cium, pas beliau toleh gini, apa ini mengkilap-mengkilap kena cahaya ini. Beliau lihat, ini punya siapa? Terus saya bilang, oh enggak tahu gitu. Saya enggak tahu gitu. Enggak, ini ada yang berubah, ini juga di rumah ini ada yang berubah, katanya. Sekarang apa-apa aja ke gereja enggak pernah ikut, ada ini anaknya, nanti saya panggil semua kumpul, katanya. Akhirnya kumpul semua di ruang tamu itu, kumpul semua, lalu Jua, katanya, sini kamu, apa maumu, katanya. Akhirnya suami itu menjelaskan, oh saya kepingin masuk Islam, katanya. Saya kepingin keluar dari gereja. Wah gila kamu. Akhirnya ya dipukulin. Jadi kakaknya yang tertua itu tidak terima, ya akhirnya di sininya dibacok, sama di sininya itu kan ada jahitannya semua. Oh, jadi dibacok? Iya, sama keluarganya itu tidak mau menerima. Itu sudah ada bekasnya ya. Nah ini bekasnya, ini dibacok ya. Iya. Terus juga di kepala. Yang di sini berapa? Ini 7,5 jahitan. Ini 7,5 jahitan. Terus di kepala, Masya Allah. Ini ada bekasnya juga. Ini. Oh ya nggak kelihatan ya. Tapi ada lah di sini ya, karena ini rambutnya tebal. Masya Allah. Oh di kepala juga di. Astagfirullahaladzim. Memang berarti dua-duanya memang ujiannya luar biasa ya. Aja kepala sama tangan. Akhirnya ditendang, suami itu sampai diusir. Akhirnya di situ saya juga kan, namanya seorang istri kan jangan menghalangi itu, ditempis sama ini. Jadi waktu saya hamil 2 bulan ini suami enggak ada. Jadi sudah keluar dari rumah. Jadi ya sudah keluar dari rumah itu, beliau ditolong sama orang itu, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ya itu lost kontak sudah. Nggak tahu beliau kemana selama 7 bulan itu, nggak tahu sudah. Akhirnya orang tua saya dengar kalau suami kamu katanya murtad ya, katanya. masuk Kristen, masuk Islam. Kenapa kamu seperti itu, katanya. Ayo pulang, katanya. Sebenarnya murtad itu dari Islam ke Kristen, namanya murtad. Iya. Iya, lanjut. Terus saya pergi, mereka terus kata papa saya bilang, ini kamu, katanya, mau ikut-ikutan kafir seperti suami kamu, katanya. Ayo pulang, katanya. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, di sana ya banyak omongan itu dari papa itu kan, jangan ikutin suami kamu ya. Setelah itu saya ya dikasih
arahan, kasih ini, janganlah ya, jangan sampai ikut. Dulu kamu ngomong nggak jelas, sekarang suami kamu ini katanya, nggak benar katanya. Ya sudah, akhirnya saya tinggal di sana. Setelah itu saya hamil ini 7 bulan. Anak saya yang nomor 5 itu lagi-lagi diuji lagi. Biar masuk kamera. Diangkat coba. Anak saya yang nomor 5 itu tidur di ranjang itu, nangis minta susu malam, terbentur terkena ujungnya meja itu, meja lampu itu terkena pas di bagian sini, sampai sekarang pun ada itu bekasnya. Jadi di situ itu bengkak semua, seluruh tubuhnya itu bengkak, matanya itu pun tidak bisa buka, sudah tertutup sudah karena bengkak itu tadi. Kenapa lagi-lagi kau uji hamba seperti ini Tuhan? Terus saya bilang, Herr Yesus, kalau memang kau mau ambil anak saya ini, ya ambillah. Kalau memang ini kan sudah tidak kuat, karena memang sudah ngelihat itu posisinya sudah tidak ini. Tapi di situ setiap saya minta sama Tuhan itu tidak ada. Kenapa setiap saya minta sama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan nggak pernah kabulkan permintaan saya sedikit pun? Setiap saya doa malam pun Tuhan tidak pernah kabulkan, kata saya bilang. Terus saya doa malam itu tidak pernah. Terus akhirnya waktu di rumah sakit, Bapak Pendeta itu datang, Romo itu mendoakan. Jadi datang ke gereja, semua saudara-saudara itu mendoakan untuk kesembuhan anak saya itu. Tapi anak saya itu lagi-lagi mengasih respon itu jelek. Anak saya itu teriak, nangis, Yang keluar nomor berapa? Itu masih umur 3 tahun dulu. Maksudnya anak yang keberapa? Nomor 5. Yang kelima. Iya. Terus anak saya itu nggak ngasih respon, justru nggak ada gerak. Terus kata dokter masuk, sudah diikhlaskan saja, kasihan katanya kalau kita jangan rame-rame ya. Akhirnya semua keluar, orang tua keluar. Pas duhur itu di sebelah itu ada orang selesai ngaji, anaknya terkena tipes itu, jadi sering kejang, panas tinggi kejang. Akhirnya ayahnya itu ngajiin gitu, mengaji buat anaknya itu, ngaji gitu. Tapi setelah ngaji tuh anak saya tuh responnya cepet. Anak saya tuh nangis, yang tadinya tidak bisa gerak itu menangis. Setelah menangis itu anak saya tuh mengeluarkan darah dari telinga. Awalnya dari telinga yang kanan, terus kiri, semua terus dari hidung. Terus anak saya tuh bilang, ayah, kata saya bilang, kenapa anak saya kok ada respon setiap bapak ini mengaji? Akhirnya saya bilang, Tuhan, setiap aku memohon kepada Engkau, tak pernah ada jawaban Tuhan, kata saya bilang. Tapi kenapa kok orang ini mengaji kok ini? Akhirnya saya mengenang lagi dulu. Saya bilang, ya Tuhan, benar. Berarti jalan yang diambil suami saya itu benar, kata saya bilang. Saya bilang, ini ujian. Iya, ini ujian. Akhirnya saya bilang ke bapak itu, Bapak, saya samperin bapak itu, saya hampiri beliau. Bapak, bisa ndak kehendaknya bapak bisa mengaji itu yang bapak baca-baca itu untuk anak saya. Saya bilang, bukan mengaji, bacaan yang bapak baca itu, anak bapak itu dibacakan untuk anak saya. Terus beliau bilang, wah saya takut katanya, apalagi banyak keluarganya orang besar semua katanya, dan saya takut katanya, tidak berani. Terus beliau bilang, saya bilang lagi, tolong bapak, itu saya bilang, bapaknya bapak yang bisa nolong saya ini sekarang. Nanti kalau orang tua saya sudah pergi, saudara-saudara saya sudah pergi, gak apa-apa bapak masuk saja, kata saya bilang. Akhirnya beliau pun, oh iya saya bantu katanya. Akhirnya orang tua saya pergi,
Jam 2 itu saya masuk Bapak itu. Setelah Bapak itu mengaji itu anak saya nangis, keluarkan air mata itu nangis. Masya Allah. Yang tadi matanya nggak bisa melek itu jadi bisa terbuka sedikit itu karena kena cairan itu kan. Air matanya tuh dia bisa buka sedikit. Terus saya lagi bilang lagi, ya Bapak, ya Roh Kudus, ini ajaib sekali, kata saya bilang. Tapi saya harus sebut apa? Bapak ini harus saya sebut apa? Kata saya bilang. Sedangkan yang saya ini tahu, Bukan. yang nomor 5, Kakaknya ini. Oh, iya. Akhirnya saya tambah yakin, oh benar ini, suami saya benar, kata saya bilang. Tapi gimana saya hubungi suami saya dengan apa? Saya nggak tahu di mana beliau ini sekarang. Nah di situ bilang, oh ini puji Tuhan, tadi habis didoakan sama Romo sama keluarga, puji Tuhan ini ada keajaiban. Dalam hati saya bukan, tadi justru dia diam, tapi sekarang setelah digajikan, akhirnya setelah itu Bapak itu bilang, oh sudah agak membaik, sudah kempes, sudah bisa ngomong, tapi masih cairan itu keluar terus seperti darah. Terus dokter bilang, ini sudah tidak ada harapan karena sudah mengeluarkan cairan darah itu dari kedua telinga, itu sudah tidak mungkin hidup, katanya. Di situ, enggak, anak saya pasti hidup, saya bilang. Itu tanpa pendampingan suami ya pada saat iya. itu. Insya Allah. Terus saya bilang lagi, Tuhan tolong jangan ambil, kata saya bilang. Tapi Tuhan tidak dengar. Lagi-lagi Tuhan tidak pernah dengar omongan saya. Di situ saya bilang, Bapak, kalau mau seperti Bapak itu membaca itu gimana? Ya ini dibaca yang ini. Aduh Tuhan, kata saya bilang, apa ini tulisannya? Kata saya bilang. Tapi Mbak ada yang terjemah. Beliau kasih yang terjemah itu yang surat apa kecil sekali. Di situ dibaca aja yang ini, lagi-lagi logatnya tidak mengerti saya juga. Kenapa saya tidak mengerti? Kata saya bilang, ya sudah Bapak, nanti coba kalau saudara saya tidak ada lagi, orang tua saya pulang ngambil baju ganti, Bapak ngajiin lagi ya. Tapi beliau bilang lagi, saya takut, kata saya, tidak usah takut, kata. Tidak apa-apa, nanti saya kasih. Enggak, bukan masalah uang, katanya. Karena saya juga katanya ditanggung, di sini juga dibantu katanya untuk di rumah sakit ini, katanya. Takutnya nanti kalau papinya Mbak tahu kan di sini orang besar, nanti takutnya ditutupin, nanti saya bayar. Enggak apa-apa, saya yang bayar, kata saya bilang. Ya sudah, nanti saya coba ya, nanti kalau ini ya sekiranya bisa, kata beliau. Tapi besok paginya beliau bisa itu pas hari Minggu, saya nggak ke gereja jaga anak, jadi orang tua semua di gereja. Bapak ini masuk mengajikan, dan di situ anak saya mengatakan, ayah pulang, mama ayah pulang, adik ikut ayah, katanya. Dan di situ saya bilang, anak saya bisa ngomong, anak saya masih bisa hidup. Lalu dokter bilang, ini mujizat Tuhan, katanya, ini keajaiban Tuhan. Asalkan kita percaya akan Tuhan, pasti ya nggak mungkin nyata akan jadi nyata, katanya. Ini anak masih dikasihi Tuhan, jaga selalu ya. Akhirnya setelah 1 minggu itu, terus dokter bilang ini adanya retakan di dalam. Hendaknya kalau memang di sini di Indonesia ini sulit kalau untuk anak segini, katanya. Jadi kalau bisa Senin itu harus ada satu rumah sakit di apa itu namanya di Singapura, itu di rumah sakit apa itu, papa saya yang tanda tangan, kita bawa ke sana pasti sembuh, percayakan Tuhan. Kalau kamu ikut suami kamu, siapa yang mau bayar kita mau ke Singapura, katanya. Kita bayar, kita kemana aja kita berjuang untuk
ini kan ini cucu opa juga titipan Tuhan, ya sudah kita ke sana. Tapi setelah itu pulang ke rumah ngurusin surat-surat apa itu untuk paspornya untuk ke sana itu, lagi-lagi itu anak saya itu kalau ngedengerin azan itu kan sampai terdengar sampai di rumah. Itu anak saya tersenyum bilang, mama itu ayah, katanya, ayah pulang. Enggak, ayah belum pulang. Ayah belum pulang, ayah belum di sini. Tapi anak saya bilang, ayah ada di sini, Ma. Terus dalam hati saya, ayah di sini. Masa suamiku ini sudah meninggal? Apakah iya rohnya di sini? Kata saya bilang, kan dulu dipukulin kan. Ya Tuhan. Masa terus anak saya yang besar, masa ayah udah enggak ada kah, katanya. Enggak kak, ada, cuma kan mama nggak tahu, nggak ada lost kontak, nggak ada hubungan, kata saya bilang. Tapi puji Tuhan itu nggak lama itu anak saya lagi siram-siram di depan itu teriak, mama ayah, katanya. Mama ayah, nggak taunya ayahnya ini ada di pagar rumah itu. Oh iya, berarti ngelihat ya, memang ada di Ternyata suami itu datang mau ambil anak saya yang besar, yang kakak Sofi itu, sama yang Samuel, sekarang diganti Muhammad Sikit Maulana. Dulu namanya Yohanes Samuel. Itu Samuel itu bilang, mama, katanya, apa ayah datang, katanya. Ya Tuhan, katanya. Tapi saya belum sempat keluar itu papa saya sudah dipukulin duluan. Dipukulin sama? Iya. Dipukul sama? Orang tua saya. Oh, iya. Katanya sudah dihalangin, nggak boleh, katanya. Jangan, jadi waktu saya hamil ini 9 bulan lewat 10 hari. Turan sudah lahir, tapi dilewatkan. Jadi saya kaget, masa iya gitu. Saya lari ke dalam, saya ambil anak saya di kasur itu, saya bilang, ayo nak, ayah datang gitu, kita ikut ayah. Terus saya bilang, saya udah punya niat kita ikut ayah gitu. Tapi terus suami saya bilang, saya kesini ndak ambil semua, ya jangan serakah dong Pak, katanya. Ya dibagi dong, kan saya punya anak 5 tahun, ya 2 saja saya bawa, katanya. Yang besar-besar enak aja kamu, udah ndak ikut ngebesarin, sekarang kamu mau ambil. Ya Pak, saya ambil, katanya. Ikut saya, tapi kakak ini mau gitu, anak saya yang besar-besar tuh mau, ya opa saya mau ikut sama papa aja, katanya yang besar. Terus iya, katanya, opa jangan gitu, jangan pukulin papa, kasihan, katanya. Terus saya keluar, saya bilang, janganlah kamu ambil 2, ikut saya sama kamu. Terus suami saya bilang, tapi apa kamu mau, katanya, kalau sekarang hidupku ini susah, katanya. Sekarang saya mondok ini, hidup di pondok ini, katanya, ya kadang makan kadang enggak, apa kamu mau, katanya. Terus apalagi kerjaan juga ya masih ikut sama orang di sana, katanya, buruh harian, apa kamu mau? Ya saya bilang saya mau ikut gitu. Suatu saya mau ambil tas ya saya tunggu ya, saya mau ambil tas, tapi orang tua saya itu sudah hajar saya, pukul saya ditendang itu sampai tangan saya yang sini nih keseleo. Patah di sini tuh, keseleo itu jadi sakit. Kalau sampai sekarang itu sama kaki ini kalau lama-lama itu kayak kesemutan, terus kayak sakit seluruh badan ini. Jadi kayak uratnya itu mungkin itu. Saya dipukulin. Saya bilang, terus sudah, katanya, ke gereja dulu. Kalau memang kamu mau benar-benar punya uang berapa, kamu mau nebus anak-anak istri kamu. Jadi bekal suami dari pondok itu, beliau bawa bekal 9 jutaan itu, kan sama ongkosnya sisa 8 juta itu diambil sama papa saya itu. Bahkan jam tangan itu lepas, katanya. Udah bawa istri kamu, anak-anak kamu, sampai mana kamu akan jalan, katanya. Saya bilang, ya Tuhan, ini gimana? Terus saya bilang, ya
nggak apa-apa, dalam hati saya masih ada perhiasan anak itu kan, pakai anting, pakai apa, tapi ternyata dibuka semua. Saya bilang, Papa jangan keterlaluan, Pak. Ini kan aku bawa apa lagi, aku lagi hamil, bawa anak-anak, ini juga adik baru sembuh, kata saya bilang. Jangan keterlaluan, pergi kamu, katanya. Jadi bawa baju tuh sesetel-sesetel, Pak. Anak saya yang ini nih sampai lahiran di bis. Astagfirullahaladzim. Anak saya yang ini lahir di bis karena air ketuban itu sudah pecah karena dipukul tadi. Jadi saya waktu duduk itu saya sudah ngerasa rembes itu kan. Pas sudah nyampe Setibondo ini, itu air ketubannya langsung Dalam perjalanan biang. itu ya. Iya. Jadi bisnya juga bingung, ini mau dibawa ke mana, katanya. Aduh, katanya bingung. Ya sudah katanya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum. Jadi kepala itu sudah nongol. Jadi Astagfirullahaladzim. Ya. di situ lagi saya bilang, ya Tuhan, baju apa yang mau saya pakaikan ini, nak? Sedangkan uang semua saya tanya semuanya sudah saya kasihkan sama papi, katanya. Sudah enggak bawa, katanya. Ya sudah, kata suami. Allah itu nggak akan diam, katanya. Diam, kata, sabar, nanti kita di sana. Ya nanti saya telepon, katanya Pak Kiai yang beliau ini. Terus akhirnya lahir di dalam bis itu ya? Iya, akhirnya enggak, kan udah keluar setengah itu. Harusnya kan saya keluarkan. Jadi dia terhenti di tengah itu kepalanya dulu, jadi dia terkena ini sesak gitu nafasnya. Oh. Jadi memang ada gangguan pernapasannya. Iya. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Allah itu baik. Dari saya lahiran itu sampai pakaian, biaya apa itu dari rumah sakit dibebaskan, Bapak. Bahkan Itu siapa yang mengarahkan ke situ? yang ke rumah sakit itu ya? itu bisnya. Oh, Kan bisnya, bisnya satu Masya Allah. jalur gini dari terminal itu langsung lewat rumah sakitnya seperti ini. Jadi dimasukkan itu Pak sampai ke dalam, baik juga Masya beliau. Allah. Iya. Sampai bis itu saya juga nggak bayar aturan itu. Berarti yang biayai supirnya itu ya? Iya, Masya Allah. katanya bisnya bilang supirnya itu sudah nggak usah bayar biaya bisnya. Saya ngerti kan tadinya sama suami itu dikasih dompet itu kan kulit dompetnya. Katanya ini Bu bisa nggak numpang, katanya. Ya sampai mana aja diturunkan nggak apa-apa, kata suami. Terus ya nggak apa-apa, katanya beliau itu sampai ke Probolinggo ya, sampai ke Probolinggo katanya. Tapi sebelum sampai Probolinggo itu sudah keburu lahiran ini. Jadi masuk ke rumah sakit itu saya juga bingung, udah dingin, bingung saya tuh, yang saya bingungin ini apa, baju apa yang mau dikenakan anak saya ini kan. Tapi di situ lancar aja. Sudah dokternya bilang, sudah sabar, katanya dokternya itu. Sudah ada sabar ya. Terus anak saya itu sudah keluar, sudah sehat, sudah dipakaian itu, rasanya itu ya Allah, ini keajaiban Tuhan tuh ada gitu. Buat ini sudah dibajuin, sudah sudah. Akhirnya saya dikasih baju ganti. Terus saya bilang, gimana nanti mau ngembaliinnya ini loh, kata saya bilang nggak ada gitu kan. Apa saya kembali lagi aja ke rumah, tapi saya nggak mau gitu kan. Tapi di situ tuh banyak yang membantu. Dari dinas kesehatan itu datang, Bapak, dari kantor polisi itu, polisi-polisi di sana pun membantu. Iya. Sampai saya 1 minggu di sana, terus sudah selesai nifas itu di rumah sakit, sudah ini, kata saya bilang, gimana caranya kalau mau seperti kamu ya, jadi seorang muslim lah gitu. Itu hanya gampang, katanya. Tapi berapa bayarnya? Kita kan tidak punya uang. Kalau mau masuk Islam tuh tidak bayar, katanya. Terus
Akhirnya dikenalkan di pondok pesantren apa itu ayah? Wali Songo. Wali Songo. Pondok pesantren Wali Songo Situbondo. Akhirnya di sana saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Tapi suami sudah syahadat. Sudah duluan. Sudah duluan yang Iya. tadi ya diusir ya. Iya, akhirnya Ngumpet-ngumpet ini mau awalnya itu ya. iya, ini mau bersama lagi. Terus ditanya seperti itu. Oh iya, kata saya. Akhirnya dinikahkan lagi di situ. Setelah syahadat dinikahkan lagi itu. Ya nanti biar katanya kalau walaupun ini kan sudah walaupun dulunya pernah nikah kan katanya sudah pernah berpisah lama, terus habis gitu kan dulu kan kepercayaannya berbeda, kalau sekarang kan sama, biar sakral lagi dinikahkan lagi katanya. Ya saya ikut saja bapak, kata saya bilang. Hanya dinikahkan lagi di situ. Terus akhirnya di situ sudah ini bingung lagi mau kemana. Ini kan saya tanya sama suami, masih jauh kah kita mau ke tempat yang kita tuju? Ya masih jauh mah katanya, ya kita berdoa aja sama Allah katanya, pasti bisa nyampe katanya. Tapi dengan cara apa, kata saya bilang, sedangkan kan tidak ada uang gitu. Akhirnya saya dinaikkan mobil itu sama dinas sosial, itu dibantu oleh dinas sosial itu. Sampailah Surabaya. Setelah sampai Surabaya itu suami saya bilang, mah telepon dulu katanya. Akhirnya dia telepon dulu ke pondok. Di situ kayak sudah terhenti sudah semuanya pak. Hanya bisa menerima suami sama anak saya yang laki saja, karena tidak ada pondok putrinya. Dan untuk yang keluarga itu tidak ada. Terus saya bilang, Tuhan ujian apa lagi nih? Bawa bayi, kata saya bilang. Terus saya diam di situ, suami itu diam. Kok saya lihat suami saya itu panik gitu. Awalnya nggak ngerti suami kok panik, terus kok meneteskan air mata gitu kan, ada apa ini? Terus kata suami, kita duduk di sana aja, kata di Bungurasi ini terminal. Gak apa-apa, gak usah khawatir katanya. Nanti pasti ada jalannya kok, katanya. Duduk di situ, saya sama anak-anak itu didudukin di situ. Terus suami itu sholat dulu. Setelah sholat itu diam. Kok suami itu nangis lagi dia? Saya lihat kayak meneteskan air mata. Enggak, ini enggak benar, kata saya bilang. Ada apa ini? Baru saya tanya, kenapa ya gitu. Ini saya bingung katanya. Coba dari awal tadi saya telepon dulu, dari kemarin-kemarin, kenapa? Iya ternyata tidak menerima katanya untuk yang berkeluarga. Bisa, tapi harus membangun dulu tempatnya, karena kan memang sih saya lihat di sana lokasinya memang sempit katanya. Terus pas tuh saya bercerita ini, di sebelah itu ada orang diri dengan istrinya itu diri. Beliau menghampiri suami saya itu mengatakan, sudah jangan ini katanya. Gimana ini kok bisa sampai di sini katanya. Terus beliau cerita-cerita, ikut saya ke rumah. Memang rumah saya nggak sebesar istana katanya. Iya. Tapi ya dicoba, ayo kita ke rumah aja, Masya Allah, dilihat. Akhirnya saya diajak oleh beliau itu di sana 3 hari ya 3 hari di rumah beliau itu. Kan anaknya beliau juga banyak, terus anak saya juga banyak gitu kan. Pada saat itu anaknya berarti 6 ya? 5. Oh 5, baru 5. Iya 6 sama ini. 6 sama ini. bayi, iya 6. Terus saya bilang, ini gimana? Terus habis gitu beliau, ya kalau memang, Masya Allah, oh ya, kalau memang Terus. enggak nyaman, kata beliau, saya ada rezeki sedikit katanya,
mungkin kalau untuk menyewa kamar bisa. Akhirnya saya dikoskan itu. Jadi dengan ukuran kosan itu 2,5 meter persegi itu, satu kamar kotak kecil itu. Ada dapur di dalamnya, ada kayak kamar mandi itu di dalam. Di sana akhirnya suami saya tuh, ya sudah mah gak apa-apa. Terus bingung gimana nanti untuk sehari-harinya gitu kan. Akhirnya kerja ikut orang Cina itu di toko elektronik itu, dikenalkan orang nanti ikut katanya pulang pergi tuh sama beliau. Jadi ya sudah ikut aja dulu katanya. Akhirnya ikut di sana kerja, baru dapat 1 bulan itu sudah pasarnya harus tutup karena terkena COVID itu, awal COVID iya, itu. iya, awal COVID itu Iya, berarti ya. awal COVID itu. Hmm. Bukan karena dikeluarkan Iya, pelanggaran atau karena apa ya? memang banyak yang dikeluarkan Memang karena kondisi memang lah, harus kondisi. libur. Iya. Katanya memang tidak sampai gak tahu sampai kapan akan dibuka tokonya. Ya itu bukan cuma suami, yang lainnya juga. Iya. Tapi nanti kalau sudah selesai bisa kembali lagi. Tapi kan waktu itu lama sekali kan, Iya. sampai 3 bulan. Akhirnya suami saya bilang, ya udah jangan nggak putus asa, kata beliau. Setelah itu suami saya coba kerja di perumahan-perumahan itu, cari pegawai tukang itu, tukang bangunan itu. Sama suami ya. Iya, suami itu cari itu kerjaan. Oh ada, tapi bagian bikin adonan, ngangkat-ngangkat itu, mau nggak? Tapi berat katanya. Terus kata suami bilang, ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya pulang itu seneng, dapat kerjaan gitu. Jadi gajiannya itu setiap hari Minggu, 1 minggu sekali. Jadi awal itu nggak pegang uang sama sekali. Jadi untuk makan apa selama seminggu itu apa gitu kan. Saya diam. Peralatan masak itu 1 sendok aja belum punya, Bapak. Jadi Iya, iya. beli nasi bungkusan itu 2 bungkus dimakan semua gitu. Akhirnya saya bilang, gimana ini? Cuman ada satu-satunya itu ya HP-nya beliau bawa itu. Akhirnya yaitu beliau jual dulu untuk makan sehari-hari itu. Setelah Akhirnya itu, HP yang biasa iya. buat komunikasi diikhlaskan ya, dijual Iya. ya. Terus Untuk bertahan hidup lah. iya. Mm-mm. Terus suatu ketika tuh anak saya itu sakit, demam badannya itu. Ya mau nggak mau uang yang tadi buat makan itu buat periksa ke bidan. Terus akhirnya saya saya buat periksa anak. Akhirnya ya sudah. Jadi sampai 3 hari itu anak-anak itu cuma minum air aja. Ma lapar katanya. Ma, aku udah gak kuat sampai anak itu pucet gitu kan. Gitu. Akhirnya suami bilang, ya coba nanti ayo minta dulu ke itu mandornya katanya. Terus beliau bilang, gimana Pak, nggak bisa, nanti yang lain iri. Kalau jadi tukang itu memang gajinya seminggu sekali, setiap hari Minggu aja katanya. Terus gimana ini, kata saya bilang. Terus nggak lama itu malam jam 2 itu anak saya nangis. Saya hanya bisa menenangkan aja. Terus nggak lama itu ada yang ketok pintu, tok gitu, cuma tok gitu. Siapa? Saat toleh-toleh itu tidak ada orang, tapi di situ itu ada nasi, 5 bungkus nasi itu. Di bawah sandal ini kan ada rak sandal, di atasnya sini. Saya bilang, saya pas noleh itu kok ada bau makanan yang sudah dimasak itu, tapi di mana nggak Berarti ada. ada yang nganterin itu ya nasi Iya, ya, ada yang tapi Masya Allah. nggak ada orangnya. Cuma ditaruh aja Iya. gitu ya. Terus saya Masya tutup Allah. lagi, mungkin orang masak gitu kan. Iya. Tapi saya nggak fokus ke situ. Saya cuma lihat kanan kiri itu, terus saya tutup. Terus ada saya bilang, ma itu baunya enak, makan dong katanya. Masya Allah. Besok harinya saya tanya sama mbak sebelah itu, enggak, saya enggak katanya gitu. Itu Saya tanya sebelah nggak bertahan mungkin. berapa hari itu? Maaf saya potong.
Itu bertahan berapa hari nggak makan nasi? Itu Hanya minum dong. itu 3 hari. Oh 3 hari itu. Iya. Jadi anak saya yang ini sampai air ASI itu kan kering. Mm-mm. Jadi saya kasih air itu, air putih itu juga nggak direbus. Iya iya iya. Air yang dari keran itu Bapak. Astagfirullah. Hanya saya diamkan aja di gayung itu. Jadi, sampai ngelihat anak saya yang laki yang kedua nomor 2 itu kasihan, perutnya itu sampai kepeng. Itu lalu saya juga bingung. Terus kata ayahnya, oh mungkin makanan ini rezeki, katanya. Sudah enggak apa-apa, ini bukan mencuri, kita dikasih, katanya. Di situ dimakan itu. Tapi setelah makan itu Bapak nunggu gajian selama 3 hari lagi, 3 hari ke depan itu terasa kenyang terus perut itu. Jadi anak itu hanya minum, aku mama kenyang, katanya gitu. Jadi ayahnya kalau pulang itu hanya bawa nasi yang dikasih makan di situ itu nggak pernah dimakan Bapak. Selalu dibawa pulang, nggak tahu gorengan, nasi 1 bungkus gorengan. Beliau selalu bawa pulang. Jadi ya itu yang dimakan sehari-hari anak-anak itu. Dari pagi itu sampai jam 5 itu pulang, itu yang dimakan. Jadi suatu kajian akhirnya ya sudah terus seperti itu. Terus suatu ketika ini ya nggak bisa lah kalau kayak gini terus, katanya. Gimana ya, katanya suami ini. Ya coba cari kerjaan yang lain. Sekalian cari suami itu, terus ada yang bantu itu kan Bapak ya. Ikut saya aja, katanya. Ya terus punya keterampilannya apa ya, kepinginnya saya jualan karena di pondok dulu katanya pernah jualan beliau, jualan es campur itu. Akhirnya ya gimana kalau saya bantu buat beli gerobaknya apanya itu. Akhirnya ya di situ alhamdulillah Bapak. Masya Allah. Bisa usaha sendiri, akhirnya dikoskan di Pasar Sono itu. Akhirnya ya jualan, usaha jualan es campur ya, alhamdulillah sampai sekarang ini. Oh sampai sekarang ya masih? Iya. Masya Allah. Jualan es campur, bubur kacang hijau itu. Ya itulah, diuji dulu orang mau senang ini. Tapi banyak ujian itu. Alhamdulillah.